disabilitas itu sendiri dan apa itu penyandang disabilitas berat. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang jenis disabilitas terlebih dahulu. Jadi disabilitas ini ada banyak macamnya. Nah, yang pertama yaitu disabilitas fisik. Nah, sudah jelas di sini kita bisa melihat jenis disabilitasnya dari segi fisik. Dari segi fisik misalnya seseorang seperti di gambar ini tidak memiliki kaki ya, kehilangan kakinya, bisa jadi mungkin karena amputasi, atau bisa jadi dia juga kehilangan tangannya karena diamputasi seperti itu, atau bisa juga orang yang masuk dalam disabilitas fisik ini adalah orang-orang yang mengalami cerebral palsy, yaitu orang-orang yang mengalami gangguan otaknya sehingga terjadi gangguan juga terhadap pergerakan tubuhnya, keseimbangan tubuhnya, dan juga bisa terjadi kejang otot. Misalnya ada orang yang bisa bergerak hanya sebagian tubuhnya saja, baik itu sebelah kirinya yang bisa bergerak atau sebelah kanannya saja yang bisa bergerak seperti itu. Atau ada juga orang yang hanya bisa bergerak sedikit bagian atas dan lumpuh di bagian bawahnya, itu termasuk dalam cerebral palsy. Dan juga ada orang yang terserang virus polio, atau polio itu misalnya mengakibatkan kakinya menjadi kecil sebelah atau menyebabkan juga kelumpuhan karena virus polio, itu termasuk dalam disabilitas fisik. Nah, selanjutnya disabilitas netra. Nah, ini ada gambar mata ya ibu-ibu. Sudah jelas berarti disabilitas netra ini adalah seseorang yang terganggu penglihatannya, baik itu secara keseluruhan ataupun hanya separuh. Kalau keseluruhan berarti benar-benar buta. Kalau terganggu hanya separuh, mungkin dia hanya bisa melihat di jarak yang dekat. Kalau jauh mungkin tidak terlihat seperti itu. Nah, selanjutnya disabilitas rungu bicara. Disabilitas rungu ini adalah orang-orang yang mengalami gangguan terhadap alat pendengarannya sehingga sulit untuk menerima suara yang masuk ke dalam telinganya. Kemudian kalau disabilitas bicara ini adalah orang-orang yang mengalami gangguan terhadap produksi suara, produksi bahasa, kata-kata. Misalnya mereka bisanya ciri-cirinya berbicara menggunakan gerak tubuh, atau kalaupun bisa berbicara sedikit-sedikit ngomongnya gagap. Nah, kemudian kalau disabilitas rungu bicara ini dia gabungan dari kedua-duanya, yaitu orang-orang yang mengalami gangguan produksi suara ataupun bahasa karena memang ia tidak bisa mendengar karena ada gangguan dengan alat pendengarannya seperti itu. Selanjutnya disabilitas mental. Nah, disabilitas mental ini adalah orang-orang yang intelektualnya tidak berfungsi atau ketidakberfungsian intelektual sehingga menyebabkan seseorang itu tidak bisa beradaptasi terhadap perilakunya sendiri, dan ini terjadi biasanya di masa perkembangan seorang anak sehingga contohnya dia menjadi hiperaktif. Nah, selanjutnya untuk disabilitas intelektual ini yang berhubungan dengan gangguan intelektual, yaitu seperti yang diketahui anak-anak Down syndrome. Nah, ini yang termasuk dalam disabilitas intelektual. Apakah dapat dipahami ibu-ibu bapak-bapak? Bisa ya. Masih semangat untuk melanjuti materi selanjutnya? Masih. Nah, kalau masih semangat, kita coba tepuk semangat dulu untuk menambah semangat kita pada hari ini. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, orang-orang dengan disabilitas ini itu harus mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang di lingkungannya, karena tanpa dukungan dari kita semuanya yang ada di lingkungan mereka akan mengalami rendah diri, bahkan mereka tidak punya semangat hidup. Oleh karena itu kita harus memberikan dukungan penuh kepada mereka agar semangat mereka untuk hidup itu tetap terpacu dan semangat untuk melanjutkan hidup mereka ke depannya. Nah, dari disabilitas ini juga ada disabilitas yang sama sekali tidak bisa direhabilitasi dan bahkan sepanjang hidup mereka ini bergantung terhadap pertolongan orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan disabilitas berat. Adapun penyandang disabilitas berat itu sendiri adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Jadi semuanya bergantung pada orang lain dan benar-benar
tidak bisa direhabilitasi lagi. Itulah yang disebut dengan penyandang disabilitas berat. Apakah sudah bisa dipahami, ibu-ibu, bapak-bapak? Bisa ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga.